Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna alaina bikamalatih syarifat wa waffaqna biada'i ta'at wal a'mal as-salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzul mu'jizatil bahirat, salatan tamurru ilaihi ila yaumi yukhsyarul makhluqat. Amma ba'du. Dulur Kemenak Jawa Timur yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai pada hari ini meskipun kita masih dilingkupi pandemi, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Sehingga mudah-mudahan dengan ketika kita bersyukur kepadanya, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semua. Karena pada hakikatnya bersyukur itu adalah suatu hal yang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Karena kalau tidak begitu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah pertolonganmu ala zikrika, agar aku bisa selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya pada hakikatnya syukur adalah hal yang sulit. Maka dari itu kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, agar kita mampu bersyukur, mensyukuri segala nikmatnya. Tidak hanya dengan lisan kita mengucap Alhamdulillah, tapi juga senantiasa kita mampu bersyukur dengan segala apa yang ada di badan kita. Bersyukur dengan tangan kita, bersyukur dengan kaki kita, bersyukur dengan mata kita, bersyukur dengan telinga kita, dan bersyukur dengan seluruh anggota badan kita. Sehingga nanti di akhirat, anggota tubuh kita lah yang akan menjadi saksi bahwasanya kita sudah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dulur Kemenak Jatim yang dirahmati Allah, selanjutnya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang atas segala suri tauladannya hendaknya kita semua bersikap sebagaimana beliau bersikap. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat senantiasa diakui sebagai umatnya dan nanti kelak akan bersama-sama dengannya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulur Kemenak Jatim rahimakumullah, manusia adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Sebagaimana yang disabdakan, difirmankan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami jadikan manusia itu dalam bentuk sebaik-baik bentuk. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan penciptaan yang paling sempurna. Manusia memiliki akal pikiran. Manusia dibekali dengan anggota tubuh yang paling indah, paling cantik, paling sempurna menurut penciptaannya. Karena dibandingkan dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain, manusia ini adalah makhluk Allah yang paling lengkap segala-galanya.
Maka dari itu, kita sebagai manusia yang sudah dibekali dengan berbagai macam kesempurnaan yang ada dalam diri kita, hendaknya kita senantiasa selalu kembali kepada fitrah kita bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah untuk selalu beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua pada hakikatnya adalah untuk tunduk beribadah kepadanya. Walaupun ketika kita tidak mau, kita membangkang, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada hakikatnya beribadah ini adalah kewajiban semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitalah yang ketika kita tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menurunkan siksanya kepada kita. Allah akan memberikan cobaan ujiannya kepada kita. Maka dari itu, hendaknya lah kita selalu menunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita satukan pikiran dan hati kita untuk betul-betul menghamba kepadanya. Karena pada hakikatnya manusia itu tidak memiliki kuasa apapun ketika Allah tidak menghendaki. Segala sesuatu yang terjadi dengan kita manusia ini adalah sesuai dengan apa yang sudah dijalankan, apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulur Kemenak Jatim yang dirahmati Allah, dalam rangka kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya senantiasa betul-betul mengharapkan, hanya berharap kepada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa sesungguhnya segala amal perbuatan manusia itu adalah tergantung kepada niatnya. Jadi ketika apa yang kita niatkan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang akan kita petik nanti di akhirat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, nanti akan sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Ketika kita niat betul itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang akan kita dapatkan adalah ridhonya, pahala darinya. Sementara ketika kita niatkan untuk selain Dia, untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang akan kita dapatkan juga adalah sesuai dengan apa yang kita niatkan tadi. Dalam hadis itu dilanjutkan, faman kana hijratuhu, ketika hijrahnya itu adalah karena perempuan yang dia nikahi, maka yaitulah nanti yang akan dia dapatkan. Jadi ketika kemudian niat itu diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah nanti yang akan dia petik di akhirat. Tidak akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah ketika memang itu niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dulur Kemenak Jatim yang dirahmati Allah. Untuk itu, sebagai hambanya, marilah kita senantiasa selalu saling mengingatkan agar kita selalu kembali kepada apa yang sudah berada di jalurnya, bahwa kita diperintahkan untuk selalu beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, bersyukur kepadanya. Dan sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan di awal, Allah menginginkan kita untuk menjadi hambanya yang terbaik. Maka kita pun juga harus selalu bersyukur kita sudah ditetapkan sebagai hambanya. Sehingga kita harus selalu berdoa, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berdoa dengan sepenuh hati bahwa kita mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan kemudahan untuk mampu berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan sebaik-baiknya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulur Kemenak Jawa Timur yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kita selalu saling mengingatkan akan menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.